Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Sebenarnya masuk kedatangan saya ke sini, saya ingin melamar Santi untuk menjadi istri saya. Nah, ini bekas kamarnya Mas Bagus. Kami sengaja sudah membereskannya supaya kamu dan Bagas merasa nyaman tinggal di sini. Maaf, saya tidak bisa hadir di acara pesta pernikahan kamu. Saya sudah berusaha, ternyata terlambat datang. Saya sudah lama memaafkan kamu, Van. Sudah lama. Tapi semuanya sudah terlambat, Van. Saya merasa kecewa karena kamu sudah mengingkari janji-janji kamu pada saya, Van. Tapi saya sudah mengerti keadaannya, Van. Terima kasih atas kedatangan kamu. Selamat jalan. Kamu tahu, Idrus sudah melamar kamu lewat papa sama mama. Malam, Pak. Selamat malam. Van, Loh, Lu, kamu ngapain di sini? aku sengaja nunggu kamu di sini. Tadi aku telepon kantor, katanya kamu belum pulang. Terus aku tanya satpam, katanya kamu lagi kerja lembur. Ya udah, aku tunggu di sini sampai malam. Gimana? Kerjanya udah selesai? Udah. Tapi kalau saya boleh tahu, kamu tahu dari mana sih kalau saya kerja di sini? Tahu aja dong, Lulu sedikit mengorek dari Ongki. Beres kan? Ongki. Gimana? Kita pulang bareng aja yuk? Ya, boleh aja kalau kamu tidak keberatan naik kendaraan umum. Aku kan bawa mobil. Kamu ikut naik mobilku aja ya? Oke? Nggak usah deh, lebih baik saya pulang sendiri aja. Ayo dong, Van. Aku udah nunggu kamu 5 jam di sini. Please, bareng sama aku ya. Lagian, aku juga banyak yang mau diobrolin juga sama kamu. Termasuk mantan pacar kamu, Ines. Kalau itu yang ingin kamu bicarakan, saya yakin saya lebih senang pulang sendirian. Aduh, sorry dong. Sorry kalau gitu. Saya bukan maksud kayak gitu. Saya cuma ikut prihatin kelakuan Ines sama kamu. Sorry deh ya. Ya udah oke. Tapi dengan satu syarat, kita tidak akan membicarakan masalah Ines. Iya deh. Ya. Atira,
Jangan lupa ngasih susu kapan, sama jam 10 kasih sari buah. Saya udah kasih tahu kan gimana caranya? Sudah, Bu. Terus nanti kalau makan siang kamu boleh kasih bubur saring ya. Iya. Oh, Mama tinggal dulu ya. San, kamu masih tetap mau bekerja? Karena menurut Mama, kamu sebaiknya nggak usah kerja. Jaga Bagas aja di rumah. Kan kami masih bisa membiayai kamu dan Bagas. Bagas kan tanggung jawab saya, Ma. Saya pindah ke sini bukan berarti saya berhenti kerja. Lagi pula saya berniat mau pakai babysitter untuk jagain Bagas. Jangan pakai babysitter. Kan ada Mama dan juga ada Tira ya, Tira? Iya, Bu. Kalau ada babysitter, Mama malah nggak sempat megang Bagas. Udah, biar Mama sama Tira aja yang jaga. Ketawa. Tuh, dia senang sama Mama sama Tira. Mau berangkat, Mbak? Iya, lagi nitip Bagas sama Mama dan Mbak Tira. Gak apa-apa kan? Oh, Mama sih malah seneng ya nggak, Ma? Kamu. Mbak, kalau mau berangkat sama-sama aja. Saya juga harus berangkat ke kampus. Kamu sekarang ke kampus kok pagi-pagi? Memangnya jadwal kuliah kamu sudah berubah jadi pagi? Terus, waktu di rumah sakit, kamu kok pakai kemeja sama dasi? Soalnya kan Ivan lagi menyelesaikan skripsi. Jadi sering harus menghadap dosen, Ma. Kan lebih baik kalau rapi. Oh, sekarang kamu pakai mobilnya Mama aja ya. Supaya kamu bisa nganter Mbak Santi ke tempat kerja, baru kamu ke kampus. Gak usah, Ma. Gak apa-apa. Saya bisa naik kendaraan umum kok. Iya, Ma. Kita lebih baik pakai kendaraan umum aja. Kamu tuh memang keras kepala. Suruh pakai mobilnya Mama aja nggak mau. Kalau gitu, motor kamu yang diongki, segera kamu ambil. Supaya kamu bisa nganter Mbak Santi ke tempat kerja pakai motor. Van, Mbak ngambil tas dulu ya. Saya tunggu depannya. Udah, Ma. Hati-hati ya. Tira, Bu, kamu jaga Mas Bagas ya, jangan sampai jatuh. Baik, Bu. Iya, kesana dulu ya. Semuanya. Ada apa, Ma? Mama sebetulnya pengen bicara sama Santi. Tapi Santi udah buru-buru mau kerja, jadinya Mama nggak bisa bicara. Bicara mengenai apa? Kamu tahu nggak Idrus, ya, laki-laki yang kemarin datang ke rumah sakit? Katanya dia calon suaminya Santi. Kata siapa, Ma? Kata adiknya. Mama juga dengar pembicaraan Mbak Santi dengan orang tuanya mengenai Idrus. Mamanya bilang Santi harus menerima lamarannya Idrus. Itu artinya mereka menyetujui Idrus menjadi suaminya Mbak Santi. Itu yang Mama sedih, Van. Karena kalau Mbak Santi menikah dengan Idrus, berarti kan Mbak Santi sama Bagas akan tinggal sama Idrus. Saya nggak yakin Mbak Shanti akan mengambil keputusan untuk menikah secepat itu, Ma. Dia kan masih sayang sekali sama Mas Bagus. Saya yakin ini hanya berita dari masa lalu aja. Tapi kamu harus tanyakan, Van. Minimal kamu tanya sama Mbak Santi, apakah dia benar-benar mencintai laki-laki yang namanya Idrus itu? Biar Mama tenang. Iya, Ma. Ivan akan tanyakan. Lalu bagaimana, Mas? Lampu hijau sudah menyala nih. Saya sih pastinya senang dengar ini, Don. Dan saya akan berusaha untuk datang ke sana setiap akhir pekan. Tapi jujur, saya juga takut kalau ini nggak akan berhasil, Don. Karena saya tahu Santi itu orang yang begitu keras. Mas, yang namanya cinta itu pasti akan luluh juga. Begitu melihat ketabahan dan keuletan seseorang untuk mendapatkan cinta. Mas Yanti nggak galak-galak banget. Nggak, iya nggak, Mas? Dia juga nggak angker-angker lagi. Dia pasti lulus sama Mas Idrus. Asal Mas Idrusnya sabar. Bagaimana, Mas? Mumpung dapat restu ini, Mas. Ya, Mas Idrus harus temui Mbak Shanti. Iya deh, saya akan usahakan. Saya tunggu, Mas.
Den, Bu Santi sudah datang, Den. Dan sedang menuju kemari. Suster Santi? Iya, Den. Yaudah, makasih Mas. Sana. Iya, Den. Selamat pagi. Pagi. Saya bawakan makanan dan obatnya. Saya yakin tidak dimakan. Tapi ini kan sudah menjadi tugas saya. Permisi. Suster. Bagaimana keadaan anak suster? Saya dengar dari papa kenapa suster kemarin nggak masuk. Alhamdulillah sudah membaik. Tapi nggak ada yang membahayakan pada dirinya kan? Kepalanya atau apa? Semuanya sudah membaik. Tuhan melindungi anak saya. Selamat makan. Suster. Kemarin saya ingin menjenguk anak suster, tapi ternyata anak suster sudah pulang. Dan saya sudah terlanjur memberikan ini untuk dia. Tolong berikan ini pada dia, suster. Oh. Terima kasih. Saya akan sampaikan ini. Obatnya udah siap semua. Sudah? Suster, bisa tolong suapinin saya, suster. Habis itu saya mau minum obat. Biasanya kamu kan makan sendiri. Iya, tapi nggak tahu kenapa hari ini tangan saya lagi sedikit lemas dan agak gemeteran. Tapi suster mau kan suapin saya? Tentu saja. Asal kamu mau menelan obatnya. Tadinya saya pikir suster tidak mau lagi kerja di sini, gara-gara perbuatan saya kemarin. Kalau saya berhenti, berarti saya menyerah. Dan bagi saya apa yang kamu lakukan kemarin itu adalah perbuatan yang cengeng dan seperti anak kecil. Jadi bukan masalah buat saya. Makanya saya kembali bekerja. Suster. Saya mau minta maaf. Saya mau suster tolong lupain kejadian-kejadian yang kemarin, suster. Boleh. Tapi dengan satu syarat. Kamu tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Saya janji. Mau minum? Ya, pasti. Bener tadi malam lo jalan sama si Ivan. Terus gimana? Lo gak percaya banget sih sama gue. Semalam itu Ivan nganterin gue pulang. Terus dia bilang begini, sampai ketemu besok ya. Hah, berarti apa? Dia udah mulai mau nerima kehadiran gue. Udah mulai mau ketemu gue. Gampang kan? Tapi kan Ivan emang begitu lu. Orangnya baik, Rama nggak bisa nolak. Jadi sikap seperti itu hal biasa. Bukan lu aja yang kasih perhatian sama dia. Enggak, pokoknya ini beda. Kayaknya dia udah mulai menyadari kalau gue ini tipe cewek yang setia. Nggak kayak si Ines yang udah ninggalin dia. Setelah ini gue yakin dia pasti akan jatuh ke tangan gue. Ya, kita lihat aja nanti. Stefan, panjang umur, tumben dia datang pagi-pagi. Lu lihat ya, gue mau deketin dia. Lihat. Oke. Ya udah. Oke. Ketemu dosen dulu ya. Evan, kamu kok nggak kerja? Justru itu masih ngurus skripsi dulu. Makanya lagi mau ngadep sama Pak Simotupang.
Gimana? Semalam pulangnya aman kan? Kamu lihat kan, aku masih baik-baik aja. Tapi saya ingetin lagi, lain kali kalau kamu pergi malam-malam kayak gitu, lebih baik kamu cari temen, biar nggak sendirian. Iya, makanya. Kamu kapan-kapan temuin aku jalan-jalan dong. Aku kan nggak ada temennya. Kamu nggak ada temennya? Kok ketawa gitu sih? Lulu. Kalau kamu bilang kamu nggak ada teman, itu tuh siapa, ha? Kalau bukan temen-temen kamu. Ya udah, saya ngadep dosen dulu ya. Aku temenin ya. Nggak usah lah, lebih baik saya pergi sendirian aja. Ayo dong, please, Van. Aku kan seneng banget kamu di sini. Kamu jarang banget ke kampus kan? Ya, boleh dong. Ya udah, terserah deh. Emang kamu nggak ada kelas? Enggak. Yuk. Iya ya, bisa juga sih Lulu ngegain si Ivan. Alah, kita lihat aja nanti. Yuk. Pokoknya kamu harus kasih tahu sama dia. Jangan berani-beraninya dia kerja. Memangnya kita ini siapa? Di keluarga kita tidak ada perempuan yang kerja. Apalagi jadi suster. Pegawai rendahan. Mer, apa kata orang? Masa menantunya Mary kerja jadi suster? Pokoknya kamu harus suruh dia berhenti kerja. Daripada dia kerja di luar, lebih baik dia kerja di dalam. Bantu-bantu jadi pembantu. Hus, Mbak Ayu kok ngomongnya kayak gitu sih? Saya tuh sebenarnya juga nggak setuju kalau Santi bekerja. Tapi kalau dia maunya bekerja dan dia bahagia, ya biarin aja. Yang penting Santi tinggal bersama saya dan Bagas ada di tangan saya. Tapi Mer, di keluarga kita banyak yang bicarakan dia. Katanya dia kurang uang lah, kurang perhatian lah. Mbak Ayu kayak gitu kok pakai dipikirin, gak usah didengerin. Apapun nanti, saya akan bicara sama Santi. Saya akan bujuk dia supaya dia mau berhenti bekerja. Sekarang Bayu gendong Bagas ya. Saya mau ke dalam dulu. Bayu belum pernah kan gendong Bagas? Kamu ada-ada aja. Aku kan nggak pernah gendong bayi. Ya makanya dicoba sekarang. Nih, coba. Coba. Kamu mau kemana sih? Yang ke dalam dulu ya, mau ke toilet ya. Mary! Ada aja sih. Enak juga gendong bayi ya. Ngarom hoyo-hoyo kamu handset. Enak juga ya gendong baby. Untung kamu ken van Bagas. Kalau kamu ken van dat mevrouw. Ik wil niet jou gendong. Kamu itu handsome. Kayak bapakmu. Tapi kalau bapakmu itu kawinnya sama perempuan lain, kamu pasti lebih handsome. Coba bapakmu kawin sama perempuan lainnya. Pasti Eyang sayang sama kamu. Asli. Niet ya. Wat is het? Zo warm. Apa sih ini panas-panas? Warom yang ngompolin. Noh, kan kamu udah ngerjain saya ya. Pasti yo mudir ya. Pasti kamu disuruh sama ibu kamu. Mary! Mer! Tira! Enak aja ngompolin. Pergi lagi. Masih Mbak Ayu. Nih, lihat nih. Lihat, saya sudah diompolin sama dia nih. Sudah ngompolin lagi. Kurang ngajar dia. Dia pasti disuruh sama ibunya. Udah tahu saya mau pergi, saya jadi mau pesing. Ketawa lagi kamu. Udah ngompolin saya, diketawain lagi. Bayu sama anak bayi aja kok geli sih. Nih. Makanya Bu, kawin, jadi perawan tua, biar ngerasain punya anak. Ayo Mon, ikut aja kamu, perempuan bawel. Mer, bilang ya sama Santi ya, dia ini udah ngompolin saya nih. Suruh dia beli Pampers. Kalau dia nggak bisa beli, aku beliin dia. Syukurin. Ambil tuh. Iya Bu, udah ganti. Mana perlaknya? Pokoknya hari Sabtu kamu harus pulang ke rumah. Idrus mau datang. Idrus itu kan sudah melamar kamu lewat papa dan mama. Dan kami itu setuju. Nanti kalau dia datang, kamu harus bicara dengan dia. Kalau kamu itu memang mau. Tapi harus ada penjajakan dulu. Ma,
Walaupun Mama dan Papa memaksa saya tetap mengatakan tidak. Saya tidak mau menikah dengan Idrus. Santi? Ma, saya ini sudah pernah menikah. Saya bukan anak kecil lagi. Saya tidak mau dipaksa untuk menikah dengan Idrus. Lagi pula saya tidak mau tertekan karena saya harus menikah dengan Idrus sementara saya tidak mencintai dia, Ma. Mama harusnya jangan terpengaruh dong. Kalau Mama pikir-pikir, bener juga tuh kata si Doni. Mama kan tahu, Doni itu orangnya pemaksa. Seharusnya Mama memberitahu dia jangan mengatur hidup orang. Ada apa, Suster? Enggak, hanya ngobrol aja dengan Mama. Oh ya, Ma, kenalkan ini Faisal yang sedang saya rawat. Ini Mama saya. Faisal. Rosa. Loh, kenapa ngobrolnya di sini? Masuk aja. Nggak apa-apa, Ibu cuma sebentar saja. Santi, Mama pulang dulu ya. Tolong camkan baik-baik. Mama tunggu hari Sabtu di rumah. Kok buru-buru, Bu? Oh, nggak apa-apa, ini sudah sore. Nak Faisal, Ibu pulang dulu. Santi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Suster? Kok Suster kelihatannya gelisah sekali? Enggak ada apa-apa. Tumben keluar kamar? Ya, saya mau jalan-jalan. Suster mau kan menemani saya? Oh, boleh. Saya tahu Suster mau dijodohkan dengan laki-laki lain. Tapi Suster menolaknya, ya kan? Ternyata kamu pintar mendengarkan omongan orang. Sedikit. Dan saya juga tahu Suster lagi tidak membicarakan soal itu. Makanya saya keluar. Lagian kenapa sih Suster nggak mau? Kalau saya pikir, walau tanpa cinta, pernikahan itu bisa berjalan dengan baik. Asalkan kedua belah pihak bisa saling mengerti dan juga berusaha untuk saling mencintai. Saya tidak mau ambil resiko. Bagi saya pernikahan tanpa cinta sama juga dengan hidup tanpa bisa menikmatinya. Dan nggak apa-apa juga kalau saya harus hidup sendiri dengan anak saya. Terus, apa yang dilakukan dengan Suster? Sedangkan ibu Suster terus memaksa. Saya akan menolaknya. Saya yakin mereka tahu saya tidak main-main. Mereka itu sedang panik karena termakan omongan adik saya, Doni. Jadi saya juga harus tenang, tidak marah-marah. Karena kalau saya marah-marah berarti saya menentang mereka. Memang Suster orang yang sangat bijaksana. Boleh gak kalau saya panggil Suster dengan Santi aja? Indri, ada apa? Mama lagi ngapain? Mama lagi beresin baju-bajunya Mbak Ines. Indri lihat tadi Mama lagi cium-cium bajunya Mbak Ines. Iya, Indri. Mama kangen sama Mbak Ines. Padahal baru kemarin dia pergi, rasanya udah lama sekali. Biasanya jam segini, dia baru pulang kuliah loh. Tuh kan, Mama sih ngapain juga nyuruh-nyuruh Mbak Ines cepet nikah. Pakai ikut suaminya pula ke Amerika. Gini kan jadinya. Indri juga iseng nih, Mah. Nggak ada kerjaan di sini. Mending Indri balik lagi deh ke Australia nurusin kuliah. Indri, kamu jangan ikut-ikutan pergi dong. Nanti Mama sama siapa? Kamu kan janji, kamu nggak akan balik lagi ke Australia. Pokoknya kamu harus dekat sama Mama. Lagian wajar kan kalau Mama kangen sama Mbak Ines, karena dia anak Mama, sama dengan kamu. Ya udahlah, sekarang kita beresin aja baju-bajunya Mbak Ines ya. Kira-kira Mbak Ines lagi ngapain ya, Mah? Kayaknya dia baru sampai, Ndri. Perjalanan ke Amerika kan lama.
21 jam. Pasti dia langsung bulan madu. Ayo beresin. Oke, Ines. Inilah tempat tinggal kita sekarang. Sini saya bawain. Ikut saya. Saya akan tunjukin kamu kamar kita. Gimana, Nes? Menurut kamu kamarnya? Bagus nggak? Saya tahu, semuanya ini terasa berat buat kamu, Nes. Tapi kita harus menjalaninya perlahan. Kalau kamu memang belum siap untuk tidur satu kamar dengan saya, nggak apa-apa. Saya akan tidur kamar sebelah. Jangan, jangan. Kenapa? Ini kamar kamu, Res. Biar saya yang tidur di sebelah. Kamu tidur aja di sini. Ines, kamar ini spesial saya persembahkan untuk kamu. Saya sengaja mendekor ulang dan menghiasnya lagi. Semuanya itu untuk kamu. Jadi kalau kamu nggak mau menempati kamar ini, ya sayang juga kan. Ya udahlah. Kamu tidur aja di kamar ini, saya tidur kamar sebelah. Ya, sekalian saya mau beres-beres barang dulu. Selamat istirahat, Ines. Van, apa yang harus saya lakukan, Van? Saya merasa asing di sini, Van. Tolong saya, Van. Tolong, Van. Ini obat yang harus kamu minum. Tapi sebelumnya kamu harus makan. Tapi besok tetap kesini kan? Ya tentu dong, masa saya nggak datang. Saya titip pesan untuk Papa. Kalau mulai besok, saya bekerja seperti biasa lagi ya. Oke. Saya simpan di sini. Ya, taruh Santi, sini. Bu Santi, Bu, di depan ada tamu. Katanya mau ketemu sama Bu Santi, namanya Ivan. Oh, suruh tunggu sebentar. Iya. Siapa itu Ivan? Dia adik ipar saya. Rajin sekali pakai jemput segala. Saya juga agak heran, biasanya dia nggak menjemput kalau nggak janjian. Barangkali dia sekalian lewat jadi mampir. Sekali lagi jangan lupa kamu makan, terus minum obatnya, dan bisa sendiri kan ya? Soalnya jam kerja saya sudah habis. Saya pamit dulu. Van? Mbak. Kok pakai jemput segala sih? Kebetulan lagi lewat juga. Lagian kan saya mau traktir Mbak hari ini. Ada angin apa kamu traktir, Mbak? Kan saya baru gajian, Mbak. Oh ya? Tapi kamu harus ingat, kamu harus bisa menyisihkan untuk keperluan kamu sendiri. Kalau soal itu,
Mbak nggak usah khawatir. Kan saya pernah bilang kalau gaji saya itu untuk Mbak dan si kecil. Kalau saya pribadi mah gampang lah. Mbak, kita jalan sekarang yuk. Kalau nggak nanti kemalaman pulangnya. Ayo. Kapan lagi sih bisa naktir ya nggak? Bisa, maunya makan. Sepertinya mereka akrab banget. Jangan-jangan adik iparnya itu senang sama Suster Santi. Dia tidak boleh memiliki Santi. Tidak. Bi! Bibi! Bi! Bibi! Siap, Den, siap. Panggil Somad. Suruh dipegangin saya. Saya mau jalan. Cepat! Iya, iya, Den, iya, Den. Iya, Den. Somad. Iya. Lu dipanggil sama Den Faisal. Ngapain? Aduh, cepetan. Dia minta ditemenin, katanya dia mau belajar jalan. Belajar jalan? Iya. Dia kan nggak bisa jalan. Alan, lu udah banyak cincong, udah cepetan. Lu repot. Iya, Den. Somad, sini Somad. Iya, Den. Tolong kamu bantuin saya jalan. Saya harus bisa jalan seperti kalian semua. Minimal besok saya harus bisa jalan. Ngerti? Iya, besok. Ayo, cepat. Iya, Den. Pelan-pelan dong. Bibi, kamu sini dong. Iya, Den. Pegangin, Mat. Pelan-pelan, Mbak. Iya, Mat, pelan-pelan, Mat. Awas. Aduh, siap. Aduh, Mat, pelan-pelan, Mat. Aduh, tuh, Pan. Aduh. Nyantai aja, nyantai. Pelan-pelan, Den. Jangan dipegangin dong. Iya, ya Allah, ya Robi. Belajar juga. Aduh, galak bener si Aden ya lo. Pegangin bener. Ya udah cepetan, katanya belajar jalan. Ya ampun, galak banget deh. Mat, tuh Mat, kata gua juga apa, Mat kan jatuh kan. Udahan apa ya? Lu berisik sih. Mat, sompret, gua bilang juga apa. Pelan-pelan. Pelan-pelan, Somad. Gimana sih? Gigit lo. Ayo cepetan. Jangan dipegangin. Pelan-pelan. Mat, lu jangan narik gua, Mat. Mat, lu, aduh yang bener dong. Gua jagain, Mat. Den, pelan-pelan, Den. Mat. Aduh, Den. Awas, Mat. Mat. Kok diem, Den? Lepas. Biar saya coba sendiri. Tapi jangan. Aduh, Mat, jangan dilepas. Aduh, kalau jatuh berabe kita, Mat. Minggir. Pelan-pelan, Den. Ya, Den, ya ampun, Den. Den, udah, Den. Kan udah saya bilangin jangan sendirian. Aden kelihatan lelah sekali. Lebih baik Aden istirahat dulu. Aduh, udah, Den. Udah. Alah. Ayo angkat lagi. Aduh, saya udah capek, Den. Udah 5 kali bolak-balik kayak setrikaan. Kalau kalian nggak mau nanti saya dahin papa. Kalian semua dipecat. Aduh, Nanti. Jangan, Den. Jangan, Den. Ayo kita angkat lagi. Man, angkat, Man, daripada dipecat, Man. Ya ampun. Ya ampun, mana berat lagi. Gimana saya nggak mau jatuh kalau kalian semua nggak benar. Ini udah bener, Den, dari tadi, ya ampun. Pegangnya yang bener, kenapa, Mat? Ini udah bener nih. Den, aduh, kan saya bilang udah, Den, udah selesai, udah. Dasar pembantu nggak becus. Bunuh kalian semua. Ya ampun. Kalian semua saya pecat. Ya dipecat, Mat. Diam lagi, ayo angkat lagi. Iya. Pokoknya besok saya harus bisa jalan. Ayo, Mat, angkat, Mat. Cepat. Bangun, Den. Bodoh. Pelan-pelan, aduh. Ya. Pelan-pelan. Aduh, Mat, hati-hati, Mat. Nes.
Jadi sampai sekarang kamu belum bilang sama Mama kalau kamu udah kerja. Terus kalau Mama tahu gimana? Mama tidak akan tahu kalau tidak ada yang memberitahu Mama. Lagi pula emang masalahnya apa? Nggak mengganggu kuliah saya kan? Buktinya skripsi udah mau selesai. Van, kenapa sih kamu nggak bilang aja sama Mama? Untuk apa coba kamu bohong? Iya sih. Mbak, Idrus ngajak Mbak untuk menikah ya? Bukannya saya ingin mencampuri urusan Mbak. Mama yang bilang sama saya. Dia mendengar bahwa Idrus mengajak menikah Mbak. Maaf kalau saya membuat Mbak tersinggung. Oh enggak, Mbak nggak tersinggung. Mbak hanya merasa nggak enak aja. Mama mendengar hal ini pasti kepikiran. Sementara ini semua kan hanya omong kosong Doni aja. Jadi itu hanya omong kosong atau memang benar? Soal lamaran itu benar, tapi Mbak menolaknya. Mbak justru nggak habis pikir, kenapa Mama dan Papa malah menyetujuinya. Mungkin karena mereka ingin Mbak cepat menikah lagi. Mereka harus tahu kalau saya belum mau menikah. Saya masih memikirkan Mas Bagus. Saya nggak akan menikah. Jangan bicara seperti itu, Mbak. Saya merasa tidak mungkin ada laki-laki lain dalam kehidupan saya. Saya yakin Mbak pasti akan menemukan pria itu. Mbak baik, tulus, penuh perhatian, dan di luar semua itu Mbak juga cantik. Bener, laki-laki mana sih yang nggak jatuh cinta sama Mbak? Dan saya yakin suatu saat Mbak pun akan menemukan laki-laki yang spesial itu yang membuat Mbak jatuh cinta kepadanya. Itu kan cuma hayalan, Van. Tapi saya percaya itu benar. Ya, kita lihat aja. Mudah-mudahan hayalan kamu itu menjadi kenyataan. Dan kalau memang ada, Mbak akan tunggu. Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hati